Dan itu orang yang lainnya, yang perempuan yang datang kepada Nabi, memberikan hadiah sebuah jeruk. Kita dengar juga sering dari guru-guru kita. Lalu diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah punya kebiasaan, kalau hadiah beliau terima dari orang, maka diambil hadiahnya, dan kalau ada sahabat-sahabatnya di sekitarnya akan dibagi sahabatnya hadiah-hadiah itu. Makan makanan, makan bareng-bareng. Tapi ketika diberikan oleh seorang wanita ini, datang kepada Rasulullah hadiah, diberikan beberapa butir jeruk, beberapa butir limun. Dimakan sama Nabi, ternyata asamnya naudzubillah. Tapi orang yang ngasih ada di depan nih. Bukan akhlak Rasul kalau sana dia bilang asam banget ini. Karena akan hancur hatinya, apalagi yang ngomong Rasulullah begitu. Yang ngomong orang besar. Ente bisa bayangkan kalau ente datang ke seseorang yang ente cintai, ente hormati, ente agungkan hadiah, lalu kemudian dia bilang, wah dia itu kok begini banget. Akan hancur hati ente. Karena beliau tahu betul bagaimana isi hati orang, bagaimana hal ehwal hati dan batin seseorang. Dia upayakan bagaimana ini perempuan agar nggak kecewa. Ketika dia dapatkan bahwasannya itu jeruk asam, ambil yang pertama dimakan, ditahan tuh, bayangin tuh. Emang gampang nahan ngeringis makan asam, makan jeruk asam, nggak gampang. Itu saya pernah lihat tuh, ada postingan di Facebook atau di mana itu. Ada orang berlombaan 3-4 orang saling gantian kalau makan sesuatu, kalau yang asam-asam gitu, kalau ngeringis disamplok palenya pakai, mukanya pakai yang hitam-hitam. Ketika nggak sanggup diporehin yang hitam, gantian begitu, nggak ada yang sanggup, semuanya ngeringis. Tapi Rasulullah SAW ditahan itu. Kuatnya hati itu, kuatnya keinginan untuk tidak mengecewakan wanita itu. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Dimakan satu, dimakan dua, sahabatnya ngelihat. Kapan dibagi? Karena biasanya beliau bagi. Gak makan sendiri. Kan dia tahu nih hadiah. Jadi kalau zakat lain, Rasulullah gak makan, langsung diserahin pada sahabat yang berhak. Tapi ini hadiah. 2, 3, 4, 5 sampai habis. Dimakan oleh Rasulullah. Wanitanya masih ada di depan. Ketika udah pergi dia, Rasulullah udah makan hadiahnya. Diterima dan dihabisin, dimakan sendiri malah. Lalu sahabatnya yang tanya, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau dapat hadiah engkau bagi-bagi kami gitu. Maka Rasul bilang, wahai, ketahuilah bahwasanya jeruk yang aneh makan asam. Kalau aneh bagi ente pada ngeringis. Ini perempuan bakalan tahu, oh ternyata jeruk yang aneh kasih asam, dia akan malu, dia akan hatinya akan hancur. Malu di hadapan Nabi, malu dengan sahabat-sahabat Nabi. Nah, nggak mau gitu. Nggak mau gitu. Persis seperti Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang kita pernah dengar. Dahsyatnya itu akhlak yang ada pada beliau ketika diantar pulang dengan mobil tuan rumah orang yang mengundangnya. Lalu kemudian belum lagi duduk sempurna tangannya di pintu mobil, ternyata orang yang ngantar tanpa sadar, ngantar ke pintu ke mobil beliau yang mengantarnya, tanpa sadar lebih dulu menutup pintunya dengan keras, padahal tangan Habib Abdul Qadir masih ada di pintu. Jepit tangan itu. Dan beliau nggak ngeringis, nggak aduh. Sampai orang itu pergi dan beliau katakan pada supir, jalan. Tangannya masih kejepit pintu mobil ini. Bukan kejepit di kue bolu, kejepit di pintu mobil. Sakitnya kayak apa bisa dibayangin. Tapi beliau tahan, seakan nggak terjadi apa-apa. Jalan. Udah agak jauh, orangnya udah aman, nggak ngelihat. So, berhenti. Disuruh orang yang di belakang, khadimnya, muridnya, Habib Ali bin Al-Jufri, tolong turun, buka pintu. Nah, dibuka pintunya, jarinya ada patah-patah. Enggak sakit, enggak, aduh. Nah, kata si murid, Bib, kenapa enggak dari tadi bilang?
Enggak, anak kalau dia tahu tangannya kejepit, nanti dia akan merasa bersalah. Sebegitunya menjaga akhlak, dan orang-orang seperti itu mulia dengan akhlak mereka. Bukan dengan cacian, bukan dengan cemoohan, bukan dengan pengungkapan aib orang, enggak. Mulia mereka dengan akhlak yang mereka punya, yang mereka wariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pewaris, begitu para pewaris. Dan enggak mudah memang mendapatkan warisan itu. Tapi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan lebih di atas yang lainnya, maka dia akan cari-cari warisan tersebut dari Rasul. Dengan mempelajari siapa Rasulullah, dengan mendalami terus dan meluaskan tentang kepemahamannya tentang Nabi. Makanya penting ini maulid, penting ngebahas-bahas beliau di majelis-majelis.